Yang sudah bergabung sama kami, koresponden CNN Indonesia, Edo Eka Rizky di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Langsung kita sapa, selamat sore Edo. Kalau kita kutip pernyataan Mensos tadi menyebutkan ada upaya relokasi dampak dari banjir bandang ini. Apa kemudian yang menjadi signifikan pada hari ini untuk kedepannya? Edo. Ya, Heranov, saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda, namun sebelum kita membahas mengenai kondisi pengungsian di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di Nagari Parahaman, saya ingin menunjukkan ini merupakan salah satu kondisi terkini jalan utama yang menghubungkan Kota Padang Panjang untuk menuju ke Batu Sangkar yang merupakan pusat pemerintahan dan juga salah satu kecamatan yang terbesar yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Tepat di antara alat-alat berat itulah kondisi jembatan yang melintang di atas sebuah sungai yang berasal dari lereng Gunung Merapi terjadi longsor akibat hantaman banjir bandang dan juga material-material yang membawanya. Kondisi sejauh ini memang jalan yang tadinya selama 2 sampai 3 hari sesudah bencana berlangsung ini ditutup, ini sudah mulai dibuka secara fungsional. Mengapa? Karena memang ini merupakan salah satu akses utama warga Kota Padang Panjang untuk menuju ke wilayah Batu Sangkar dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Tanah Datar. Proses pembersihan dan juga perbaikan sementara ini masih terus dikebut dengan menggunakan alat berat. Ini kita bisa melihat juga proses pembersihan ini tidak bisa berlangsung cepat karena kondisi lumpur ini begitu tebal dan juga memenuhi sebagian badan jalan serta beberapa rumah. Kondisi cuaca di Kabupaten Tanah Datar, Heranov, saya juga bisa menginformasikan sedikit berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Agam, tempat saya melaporkan beberapa hari lalu, di mana jika di Kabupaten Agam, cuaca pada sore hari ini sudah mulai tidak turun hujan yang begitu deras. Hanya saja di Kabupaten Tanah Datar, sejak siang hari tadi, saya berada di sini, hujan dengan intensitas yang cukup sedang ini turun di wilayah-wilayah yang kemarin dilanda bencana banjir bandang. Salah satunya adalah wilayah ini yang merupakan lintasan air. Ini juga bisa Anda melihat di belakang saya ini begitu banyak tumpukan material lumpur yang merupakan bawaan pada saat banjir bandang yang terjadi kurang lebih 5 hari lalu. Berkaitan dengan update proses pencarian dan juga evakuasi ataupun penyisiran yang dilakukan oleh tim gabungan, Heranov, hingga pagi hari tadi tim gabungan menyampaikan sudah total ada 67 orang dinyatakan meninggal dunia dan orang yang belum ditemukan atau yang statusnya masih hilang. Dari kemarin update yang disampaikan oleh pihak BNPB ada total 35 orang. Di hari ini, pada pagi hari tadi dinyatakan masih ada 20 orang lainnya masih dinyatakan hilang yang tersebar di 4 wilayah atau 4 titik utama wilayah yang terdampak dari banjir bandang di Sumatera Barat, yaitu salah satu di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan juga di Padang Panjang dan juga di Padang Pariaman. Proses pencarian rencananya memang masih akan terus berlangsung. Kira-kira mungkin evaluasi penyisiran dan pencarian korban hilang ini akan dilakukan kemungkinan pada hari Sabtu nanti atau kira-kira 2 hari lagi. Ini berkaitan dengan SOP proses pencarian selama 7 hari. Terkait dengan posko pengungsian. Posko pengungsian juga kami tadi sempat memotret salah satu lokasi posko pengungsian yang ada di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di wilayah permukiman yang cukup terdampak, yaitu tempat di mana Menteri Sosial tadi mendatangi kawasan posko pengungsian tersebut. Memang kalau secara lokasi, Heranov, di Kabupaten Tanah Datar ini, lokasi posko pengungsian ini cenderung berada lokasi saat ini saya berada, di mana lokasi pengungsian ini tidak jauh berada dari tempat aliran air melewati permukiman masyarakat
di kawasan Kabupaten Tanah Datar. Kondisi yang sama sebenarnya juga ada terjadi juga di Kabupaten Agam. Hal inilah yang tadi disampaikan oleh Menteri Sosial berkaitan dengan keselamatan itu, keselamatan dari para pengungsi itu sendiri, Heranov. Tapi sejauh ini kita masih harus menantikan tim gabungan untuk mengukur ataupun memikirkan konteks proses pemindahan posko pengungsian yang jauh dari lokasi bencana. Namun secara kasat mata memang Heranov, beberapa titik lokasi pengungsian yang saya datangi baik di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar ini memang lokasinya tidak begitu jauh dari aliran air pada saat bencana banjir bandang berlangsung. Heranov. Edo Eka Rizky, terima kasih untuk update Anda langsung dari Sumatera Barat bersama kami di Newsroom sore ini.